Shalom. Nggak terasa ya, kita udah sampai di episode yang ke-7. Nanti setelah episode yang ke-8 kita udah berakhir dengan streaming liburan ini, dan kita ketemu lagi di HOTK Youth seperti biasanya, dan juga HOTK Women. Nah, waktu saya persiapkan episode yang ke-7 ini, dan mungkin nanti sekalian yang ke-8, kuat sekali Tuhan taruh di hati saya tentang sesuatu yang aku ini bilang seperti ini. Kenapa ya Tuhan? Mungkin orang sudah deklarasi kemarin kan kita tahu apa aja kendalanya ya. Jangan duduk di kumpulan pencemooh salah satunya. Kita harus tetap jangan break the rule, break perjanjian kita dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi saya ingin tambahkan satu lagi yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu tentang saya beri judul di episode ke-7 ini adalah hati anak sulung. Apa itu? Mari kita baca dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 ya. Kita baca sama-sama dulu. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Cukup panjang tetapi kita akan baca dengan cepat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Apa yang mungkin cerita ini sudah sering kita dengar berkali-kali, bahkan kita dengar perikop ini dibacakan di gereja, di persekutuan, termasuk di OTK. Tetapi saya mau tunjukkan highlight beberapa yang Tuhan highlight ke saya, ya. Itu pada waktu kita lihat anak sulung ini, kenapa anak sulung ini menjadi marah gitu ya. Saya pengen tunjukkan waktu di ayat 27 ketika dia tanya, kok dengar ada rame-rame seperti itu. Dia pulang dan dia mulai curiga, ada apa nih? Dan dia bertanya kepada hambanya. Sebetulnya hambanya ini sudah menjelaskan apa yang menurut saya itu sebagai hati dari bapaknya. Yaitu di ayat 27 ada kata-kata, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tapi apa reaksi anak sulung ini? Dia marah. Ya kan? Dia marah. Kenapa? Waktu dia marah, ayahnya keluar. Ayahnya coba untuk menjelaskan. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, apa sebetulnya yang membuat anak sulung ini marah? Waktu saya merenungkan ini, seperti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Kita harus hati-hati dengan yang namanya motivasi yang terselubung di dalam hati kita. Saat kita itu berkata bahwa kita itu ikut melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Banyak orang berkata bahwa kalau ditanya, kamu ikut pelayanan buat apa? Untuk menyenangkan hati Bapa kita di surga, betul? Tapi apa yang terjadi? Betulkah menyenangkan hati Bapa di surga? Seringkali banyak orang menjadi marah. Dan ketika kemarahan itu meledak, sebetulnya itu terlihat. Di situ terlihat apa yang menjadi motivasi ketika kita ikut di waktu pelayanan itu. Ketika seseorang itu ikut pelayanan dengan motivasi yang betul-betul untuk menyenangkan hati Bapa, harusnya ketika bapaknya bersukacita, kita juga harus bersukacita. Tetapi banyak orang nggak bersukacita sejujurnya ketika surga bersukacita. Apa itu surga bersukacita? Surga bersukacita adalah ketika seseorang seperti bapaknya ini berkata, ketika ada seseorang yang terhilang dan dia balik dan didapatkan kembali. Orang yang dulunya dalam tanda kutip mati dan dia sekarang hidup kembali. Tetapi ketika hati kita sejujurnya tidak seperti hati Bapa, tidak sehati dengan hati Bapa, di situ masalahnya. Seringkali banyak orang ikut pelayanan dengan satu motivasi, yaitu supaya mendapat favor yang lebih dari Tuhan. Dan mendapat perkenanan Tuhan, mendapat macam-macam. Tetapi tiba-tiba ketika ada orang lain dan dia melakukan segalanya karena pengen dapat perkenanan Tuhan, dia melakukan segala pelayanannya dengan baik, dia bekerja dengan baik, dengan nggak ada orang yang sempurna, tetapi do the best maksud saya. Saya rasa itu nggak salah ketika kita do the best dalam pelayanan kita. Tapi satu yang kita harus jaga adalah ketika kita sudah melakukan semuanya yang terbaik dan tiba-tiba kita merasa kita layak mendapatkan segalanya. Segalanya itu apa? Kita mendapatkan prestis, kedudukan, kita mendapatkan privilege, kita mendapatkan something special seperti itu. Dan karena Tuhan itu nggak kelihatan ya, mungkin something special itu kita harapkan biasanya didapatkan dari ketua divisi kita, ya kan, ketua ministry kita, di dalam pelayanan yang kita ikuti tersebut. Dan tiba-tiba ketika ada seseorang yang menurut kita dia belum bekerja sebagus yang kita kerja, atau lebih gawatnya lagi kita menilai bahwa dia orang yang nggak qualified untuk diberikan sesuatu. Mungkin dia pernah bersalah terhadap seseorang, mungkin dia itu hidupnya nggak keruan, apapun lah, whatever, ya kan. Tetapi jangan lupa anak bungsu ini tadi kalau Anda baca dari awal, anak bungsu ini memang nggak bener, ya kan, kurang ajar kepada papahnya.
Tapi ketika di dalam perginya dia itu, di dalam terhilangnya dia itu, tiba-tiba di satu titik dikatakan tadi, dia sadar apa yang dia perbuat itu salah. Yaitu dia lari dari rumah bapaknya dan itu keliru. Dan di titik itu sebetulnya ada pertobatan. Dan dia bilang bahwa saya mau balik kepada Bapak. Dan di titik itu sebetulnya kalau Anda sungguh pengen menyenangkan hati Bapak, itulah saatnya Anda juga ikut bersukacita. Bapaknya itu sukacita banget ketika si bungsu itu, dikatakan si bungsu masih dari jauh, bapaknya itu sudah lari dan dapatkan peluk anak ini. Ya toh, tetapi ketika motivasi yang di dalam kita itu gak benar, bukan menyenangkan hati Bapak, tapi menyenangkan daging kita, pasti di titik itu hati kita akan marah. Dan saya pengen sore hari ini, saya pengen tunjukkan sesuatu yang menjadi jawaban bapaknya gitu ya. Di ayat 30 itu dikatakan begini, ada yang menarik gitu ya. Oh, di 31 ayahnya berkata gini, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan all I have is yours. Nah, Tuhan bicara di hati saya seperti ini. Kenapa banyak orang sampai hari ini belum bisa menikmati yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa di surga? Padahal kita sungguh-sungguh anaknya, ya kan? Bukan anak tiri, bukan anak pungut. Tapi kenapa kita tidak bisa menikmati? Padahal Bapak berkata, all I have is yours. Sebab seringkali kita belum sepakat, kita belum sehati dengan hati Bapak kita di surga. Saya ingin mengajak Anda semua di episode ini untuk check and recheck. Kalau orang lain yang memberitahu, seringkali kita bilang, enggak, motivasi kita, saya murni. Tapi mari hari ini kita diam sebentar dan kita cek, apakah ada iri hati, apakah ada kemarahan di dalam hati kita. Ketika, ya misalnya, pemimpin kita mengizinkan orang yang menurut kita nggak qualified. Jadi sering terjadi mungkin di anak-anak youth. Ada anak yang mungkin dulunya bukan siapa-siapa seperti itu, atau kita tahu mungkin dulu pakai bajunya nggak benar dan sebagainya. Tiba-tiba ketika dia balik gitu ya kan, ketika sudah sekian lama dia balik itu, datanglah misalnya ke HOTK dan jelas saya dan mungkin beberapa pengurus akan menyambut anak itu. Nah, di situ ujiannya. Ketika kamu, ketika kalian, ketika Anda melihat hal itu, ya kan, dan tiba-tiba anak itu saya beri kepercayaan, misalnya seperti itu, ya kan, diberi kepercayaan untuk memimpin sesuatu atau menangani, ya kan, menangani satu acara apa di HOTK misalnya. Kalian yang sudah lama ikut di HOTK, nggak pernah misalnya dikasih ini tuh selalu bareng-bareng ngerjakan, nggak pernah dipercayai yang satu sendiri, dan tiba-tiba muncul di hatimu seperti ini, siapa dia? Aku yang udah bertahun-tahun ikut baik sama Tante Glory, aku bela-belain sampai seperti ini. Aku aja nggak pernah disambut seperti itu. Tiba-tiba Tante peluk dia. Terus siapa dia? Tante apa nggak inget? Dulu dia kalau pakai baju nggak keruan, kalau ngomong aja semua kata-kata kebun binatang keluar. Sekarang kayak malaikat aja datang. Hati-hati. Ketika ada satu domba yang terhilang, Tuhan berkata, kalau aku punya 100 domba, yang satu hilang, 99 masih ada padaku. Yesus berkata, aku akan pergi mencari yang terhilang itu. Itulah hati Bapak kita, going to the lost at any cost. Saya berdoa itu yang ada di hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, hamba sungguh berdoa, tanamkan di hati kami Tuhan, ketika kami berkata bahwa kami melayani-Mu, baik di gereja, di persekutuan, di rumah tangga, dimanapun itu Tuhan. Ajari kami untuk punya motivasi yang benar, bahwa kami sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami berkata kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami harus tahu Tuhan, kami mau sehati ketika Engkau bersukacita, ketika surga bersorak-sorai. Ajari kami untuk ikut bersukacita dan bersorak-sorai. Jangan sampai kami punya hati si sulung, hati yang begitu marah
ketika orang lain yang menurut kami tidak qualified itu diterima, dihargai, dipuji, dan diberikan favor. Ajari kami Tuhan untuk mengebaskan semua kemarahan kami dan pahit kami dan iri hati kami. Ajari kami hari ini mengakuinya Tuhan di depan Engkau. Kalau kami masih punya itu di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Karena kami tahu kalau kami bisa punya hati yang seperti hati-Mu Tuhan. Engkau sendiri berkata, all I have is yours. Semua yang Engkau miliki sebagai Bapa kami, itu berhak kami miliki sebagai anak-Mu Tuhan. Jangan biarkan hati kami marah sampai kami tidak pernah mau masuk ke dalam ruang pesta-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa supaya siapapun yang mendengarkan streaming ini, kami berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kami mau akui kalau kami masih punya iri hati dan marah di dalam hati kami, supaya kami tidak pernah pergi dari-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah anak-anak yang Kau sayangi. Biar kami buang semua iri hati di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.